Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 November 2023. Jadi welcome back di Andre Grayson Channel. Jadi seperti biasa setiap pagi kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market teman-teman. Dan nanti kita juga akan ada analisa kripto ya, dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi banyak banget yang udah request, thank you banget buat atensi teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa news yang mungkin memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar. Salah satunya itu adalah data inflation report hearing dari Inggris. Kemudian kemarin juga ada data soal penjualan rumah lama dari Amerika Serikat dan overall trennya mengalami penurunan, yang berarti adalah penjualan rumah di Amerika Serikat lagi turun-turunnya di fase saat ini. Kemudian dini hari tadi teman-teman kita ada FOMC meeting ya, FOMC meeting jam 2 WIB. Ini memberikan impact juga terhadap pergerakan dari market. Kemudian hari ini kita akan dapat event lanjutan seperti core durable goods order, kemudian initial jobless claim, yang lain ada crude oil inventory, teman-teman. Inventory minyak mentah mungkin juga akan memberikan impact. Ingat, akhir bulan ini, akhir bulan November, kita akan dapat data soal inflasi ya, teman-teman. Ya, ada core PCE yang merupakan data yang sangat-sangat penting untuk Amerika Serikat. Jadi dari berita ini kita akan mendapatkan kesimpulan nih, kira-kira kebijakan Fed di bulan Desember nanti akan seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari FOMC tadi malam, teman-teman, ini Fed mengatakan bahwa mereka akan berhati-hati karena ada dua sisi yang akan mereka jadikan prioritas. Yang pertama tentunya adalah mempertahankan ekonomi supaya tetap stabil, dan yang kedua adalah menurunkan yang namanya inflasi. Fed beralih ke mode kebijakan yang hati-hati karena resiko menjadi lebih bersifat kedua sisi. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya tidak ada sebuah decision yang berbeda dibandingkan dengan meeting yang sudah mereka lakukan di bulan Oktober kemarin, teman-teman. Inflasi telah melambat, harga konsumen tidak naik sama sekali dari bulan ke bulan sejak bulan Oktober. Dan meskipun Fed belum menyatakan perjuangannya melawan kenaikan harga selesai, ya kan, tapi Fed kemungkinan akan masih mempertahankan suku bunga di 5,25 sampai 5,5% untuk saat ini. Dan kalau kita lihat dari chart di sini, teman-teman, memang menunjukkan bahwa PCE atau inflasi dari Amerika Serikat ini sudah mengalami fase penurunan sampai 1 November kemarin. Sementara suku bunga itu sudah berada di tingkat di atasnya, yang berarti bahwa Fed sudah berjalan di jalan yang benar, dan tentunya kalau ini dipertahankan, maka ini bisa menuju kepada arah yang lebih baik, yaitu penurunan inflasi. Di sini sih Fed cukup, apa ya, bisa dibilang mungkin tidak hawkish, teman-teman. No victory declaration, tidak ada deklarasi kemenangan melawan inflasi. Saat ini Jerome Powell masih mewanti-wanti anggota ya supaya jangan terlalu euforia, jangan terlalu jumawa karena melihat inflasi yang sudah turun. Justru mereka masih tetap berhati-hati dan masih membuka kemungkinan untuk meningkatkan suku bunga bila mana. Nah, ini catatannya bila mana memang terindikasi inflasi bakalan naik. Tapi so far sih kalau kita melihat kemungkinan mereka akan masih mempertahankan suku bunganya di level yang saat ini, teman-teman, karena sudah melihat bahwa impact daripada kenaikan suku bunga ini sudah cukup ya, sudah cukup menekan market, sudah cukup membuat inflasi mengalami penurunan, meskipun penurunan yang terjadi itu masih ditunjang sama beberapa data seperti ketenaga kerjaan yang masih tinggi, kemudian juga ekspor impor yang masih tinggi ya, PDB mereka masih tinggi, dan lain sebagainya. Tapi overall Fed tidak hawkish. Dari tidak hawkishnya Fed ini itu memberikan kemarin sentimen terhadap indeks dolar sedikit naik 0,14%, nggak terlalu signifikan karena memang Fed tidak hawkish, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan kemarin ada berita yang cukup hangat ya, baru aja teman-teman, ini Binance CEO Changpeng Zhao akhirnya memutuskan untuk keluar dari Binance. Ya, ini disebabkan karena Changpeng Zhao itu bakalan menjalani yang namanya investigasi, akan melakukan sidang bersama dengan SEC.
SEC dan ya Department of Justice tentunya ya. Ini dikarenakan karena Department of Justice melihat bahwa Binance ini seperti mengizinkan tindakan money laundry terhadap platformnya. Jadi dianggap Changpeng Zhao itu tidak melakukan sebuah pengetatan teman-teman dalam melakukan transaksinya. Di sini aku udah dapat dari Department of Justice, Department of Treasury. Ini diginiin sama Janet Yellen ya, teman-teman. Ini soal tuduhan yang menyerang Binance atau yang dibebankan kepada Binance. Kalau kita lihat di sini ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama adalah terrorist financing. Ini perihal mereka tidak menghalangi penggunaan kripto transfer ya, itu di platform Binance, terutama terhadap kasus Al-Maida, kemudian the Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, kemudian juga ada Hamas yang mana itu merupakan perang yang masih sedang berlangsung di Timur Tengah, teman-teman. Kemudian Palestine Islamic Jihad atau PIJ. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada ransomware. Ini kasus ransomware. Kemudian yang lain ini ada child sexual abuse material. Ini seperti mungkin perdagangan manusia, perdagangan anak-anak ya di bawah umur, teman-teman. Ada dark skandal dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk memfasilitasi perdagangan di dark market ya, teman-teman. Dark market, scam dan lain sebagainya. Jadi dianggap si Binance ini lalai dan akhirnya Changpeng Zhao harus memutuskan untuk resign. Saya nggak tahu ini sementara atau gimana, tapi posisinya sudah digantikan oleh Richard Teng, teman-teman. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh CC sendiri di platform Twitternya dia ya. Dia udah nge-tweet bahwa dia mundur dari Binance dan posisinya diganti sama Richard Teng karena dia harus menjalani beberapa investigasi, teman-teman. Jadi ya ini salah satu bad news sebenarnya buat market. Dari berita yang lain ada Santander Private. Ini Santander Private Bank baru aja mengintroduce untuk Bitcoin and Ethereum trading for client in Switzerland. Jadi sekarang Bank Santander ini sudah bisa memfasilitasi layanan Bitcoin sama Ethereum trading untuk klien mereka ya. Ya, salah satu good news juga kemudian datang dari Tether. Ini freeze sekitar 225 juta USDT, teman-teman, karena Department of Justice itu tracking syndicate investigation. Jadi belakangan security itu lagi ganas-ganasnya ya. Kalau teman-teman ngikutin video kita yang kemarin juga, teman-teman bisa lihat teman-teman bagaimana platform Bittrex itu kemarin juga kena senggol nih dari SEC. Mana ya beritanya? Nah, yang ini ya teman-teman, kemarin SEC itu menyerang Kraken yang pertama. Sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, diminta untuk bayar denda, teman-teman. Kemudian Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencari lebih dari 4 miliar dari Binance, dan ini juga berita lanjutan dari berita yang hari ini kita sampaikan. Kemudian itu ini kasus lanjutan daripada Tether ya, teman-teman. Kita juga sudah sempat sampaikan di video kemarin. Yang lain ini ada rumor yang menyebabkan beberapa altcoin hari ini mengalami koreksi, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari berita-berita ini sepertinya sentimennya cukup negatif ya. Ini ada beberapa token yang teman-teman harus pantau dan hati-hati. Yang pertama adalah Solana, Cardano, Polygon, Internet Computer atau ICP, Cosmos, Algorand, Sandbox, Decentralized, Chiliz, karena token-token ini disebut sebagai sekuritas oleh SEC, teman-teman. Disebut sekuritas dalam kasusnya bersama dengan Kraken ya. Token-token ini hati-hati karena kemungkinan ya tekanan jual juga akan masih masuk, teman-teman, ke token-token tersebut. Dan ini Bittrex yang akhirnya harus shutdown atau menghentikan pengoperasiannya di Amerika Serikat. Jadi di perdagangan kemarin itu serentak bad news muncul mendadak, tiba-tiba, mulai dari Bittrex, Kraken, sampai Binance. Parah banget, teman-teman. Lalu gimana impact-nya terhadap market? Jadi
Ya, untuk news sisanya sih kita udah post di komunitas Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram yang mau dapat update informasi terbaru, kalian bisa banget untuk join teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekarang kita akan melihat gimana secara teknikal. Overall DXY sudah mengalami penurunan karena Fed juga tidak hawkish ya. Kemarin gold itu mengalami kenaikan, emas naik sekitar 1%, sementara dari S&P 500 akhirnya membuat koreksi. Ada beberapa gap yang di sini belum ketutup, jadi waspada, S&P 500 masih berpotensi untuk membuat koreksi jangka pendek. Bitcoin dan kawan-kawan kemarin sudah menunjukkan fase pelemahan, teman-teman. Di video kemarin kita juga sudah sempat bikin analisanya ya, bahwa saya melihat bahwa belum ada sinyal sih untuk penurunan terhadap Bitcoin sebenarnya. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Bitcoin ini masih cukup strong. At least dia masih bisa bertahan di atas level 34.000 sampai hari ini. Jadi menurut saya Bitcoin masih dalam posisi yang cukup strong untuk sekarang. Cuma yang rentan itu adalah altcoin. Di perdagangan kemarin, BTC Dominance mengalami kenaikan. Altcoin rata-rata rontok semua. Dari Ethereum ya turun tipis 1,5%. Kemudian Dogecoin, ini parah teman-teman. GRT juga turunnya lumayan dalam ya. Kemudian CFX, Kaspa, BNB. Nah ini BNB udah ditinggal ditinggal Changpeng Zhao. Dia dapat tekanan jual 5% hari ini. Kemudian Litecoin ya lumayan masih bisa bertahan. Solana udah membuat fase koreksi, waspada. Solana ini udah mulai ancang-ancang koreksi agak dalam setelah kenaikan yang cukup signifikan. Yang kelihatan banget sudah breakout itu Matic, teman-teman. Matic terkonfirmasi head and shoulders dan sudah breakdown. Sekarang tinggal lihat closing time frame 4 jamnya aja seperti apa, atau time frame daily-nya aja seperti apa. Kalau dia konfirmasi bertahan di kisaran 0,75, maka sudah terkonfirmasi dia membentuk oleh head and shoulders, dan target penurunan untuk Matic bisa sampai ke 0,63. Jadi bisa teman-teman take note level tersebut ya. Siapa tahu yang mau melakukan akumulasi bisa cicil balik di level tersebut untuk Matic. Kemudian si RV Celestia ini udah menunjukkan fase koreksi, teman-teman. Kemudian Habar juga koreksi, Polkadot, terus Algorand udah sempat naik kemarin ya, ini drop lagi. Yang naik cuma WLD. WLD masih cukup strong, tapi waspada sama tekanan jual di market. BTC Dominance naik, Bitcoin tetap strong. Volumenya oke, smart money juga masih cenderung oke pada Bitcoin. Jadi itu sih paling altcoin aja yang tersiksa untuk sekarang. So far Bitcoin menurut saya masih akan tetap strong. Untuk level yang bisa teman-teman perhatikan, ada resistance kisaran 38.500. Area tersebut merupakan resistance kuat untuk Bitcoin. Let's say kalau Bitcoin bisa mempertahankan area tersebut, maka tren Bitcoin masih akan tetap bullish in the long run. Sementara untuk target support seperti yang saya bilang tadi, level 34.000 something ya, 33.500 sampai 34.000 itu bisa menjadi area level support yang akan dituju Bitcoin ke depannya. Jadi menurut saya jangan terlalu FOMO, manfaatkan fase-fase koreksi seperti sekarang ini untuk ambil barang lagi teman-teman, karena ini momentumnya kita lagi dalam fase pre-halving. Mungkin fase ini akan berlangsung sampai beberapa minggu ke depannya, sampai kita melihat beberapa indikasi positif. Tapi narasi hari ini dan beberapa hari ke depannya kemungkinan bakalan masih negatif teman-teman. Mari kita cek dia di Fear and Greed ya. Fear and Greed Index untuk melihat gimana sih sentimen dari Bitcoin so far, apakah sentimennya bagus atau enggak. Kalau kita lihat dia masih dalam sentimen yang bagus untuk Bitcoin. Ini untuk Bitcoin ya, bukan buat altcoin, dengan rating 71. Bahkan ini tertinggi dari minggu terakhir teman-teman, yang menunjukkan bahwa market masih cukup bullish terhadap Bitcoin. Cuman kalau teman-teman tanya altcoin, ya sorry to say, altcoin rata-rata sudah pada lesu, lemas, letih teman-teman. Jadi ya semuanya koreksi bisa dimanfaatkan buat yang trading di market futures. It's time to maybe priority for short market ya teman-teman. Mungkin kita bisa nunggu retest dulu seperti Matic contohnya, kita tunggu retest, mungkin Matic bisa naik sampai ke 0,78. Di sana kita bisa mulai short market dengan target penurunan sampai 0,63 lah kira-kira ya. Itu teman-teman bisa dapat profit hampir 20% teman-teman. Jadi tergantung leverage kalian, kalau leverage-nya tinggi bisa lebih besar lagi. Tapi kalau dia kembali balik naik, andai kata balik naik ke 0,8, udah harus pasang stop loss di sana. Jadi gitu aja sih, kalau dia kena stop loss ya udah berarti Matic confirm fail untuk membuat head and shoulders, dan akhirnya Matic tidak jadi turun.
Jadi apapun masih bisa terjadi. Tapi kalau menurut saya ini udah waktunya buat koreksi. Ya gitu aja paling buat update market kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Semua informasi aku akan sharing di komunitas Telegram. Yang teman-teman udah join ya congrats aja. Thank you banget untuk supportnya teman-teman ya. Semua udah berbagi informasi, berbagi narasi, berbagi analisa, semuanya pokoknya thank you banget yang udah join. Saya berharap bisa membangun komunitas yang sehat di sini, dimana banyak orang yang belajar, nggak ada hater kalau bisa ya. Tapi kalau ada hater ya siap-siap ya dikeluarkan aja. Kemudian yang suka sharing-sharing grup VIP di sini, hati-hati teman-teman. Please, di sini kita semuanya free, kita pengen bangun komunitas yang tidak bergantung sama siapapun. Jadi ya, dengan komunitas positif tersebut saya harap teman-teman bisa trading sampai nanti tua ya, tidak bergantung sama grup-grup sinyal-sinyal seperti itu, yang mana teman-teman jadinya ketergantungan, tidak melatih kalian dalam hal menghadapi situasi dari market. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nih kucing saya udah minta dikasih makan. Jadi thank you banget teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih.